Halo guys, bertemu lagi dengan saya untuk melanjutkan video sebelumnya tentang bentuk integral tak tentu. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk integral tentu ya. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir untuk apa sih kita mempelajari bentuk integral itu gitu kan? Nah, salah satunya untuk apa juga kita mempelajari bentuk integral tak tentu gitu kan? Oke, kita akan bahas saja langsung. Di sini saya memiliki sebuah kurva ya. Kurva yang sudah saya gambar ini dia memiliki batas ya, batas A dan batas B. Kalau batas itu kan semakin kanan berarti dia semakin besar ya. Dan kemudian, nah dalam sebuah kurva ini saya memiliki sebuah bidang. Bidang ini dia dibatasi oleh A dan B ya. Jadi dari A sampai B itu membatasi bidang yang diarsir yang ada di dalam kurva ini. Kemudian ini pun kan dibatasi nih, di atasnya dibatasi ya, dibatasi oleh sebuah kurva fx. Kenapa fx? Karena dia terhadap sumbu x. Kalau misalkan ada di sini berarti dia fy terhadap sumbu y gitu, tergantung nanti sebuah bidangnya. Nah, dengan batas-batas yang sudah ada dan daerah yang diarsir ini, kita dapat menentukan nih luas daerah nanti yang diarsir ini, yang ada pada bidang ini. Jadi dengan bentuk tak tentu itu, kita dapat menentukan luas daerah yang ada di sini. Karena kan kita bisa lihat sendiri di sini. Ini apakah bangun persegi? Kan bukan ya. Persegi panjang bukan gitu kan, jejar genjang apalagi, trapesium bukan gitu kan. Nah, sehingga kita akan mengetahui luas daerah yang ada di sini dengan cara apa? Dengan cara menggunakan integral tak tentu gitu ya. Dan ini kan ada seperti ini nih, ada turunan gitu kan, ada tanjakan. Ini seperti hakikatnya apa ya, kita akan membuat jalan ataupun akan membuat gelombang gitu kan. Nah, perhitungannya bisa dilakukan dengan seperti ini ya. Tadi untuk integral tak tentu sendiri itu dia memiliki batas. Batasnya apa? Batasnya dari A sampai dengan B. Karena di sini fungsinya dibatasi oleh fungsi fx, berarti fx kita integralkan terhadap x ya, karena terhadap sumbu x gitu. Nah, penyelesaiannya gimana? Untuk penyelesaian itu sendiri, ini kan integral. Integral dari fx dx dengan batas AB. Nah, maka nanti hasilnya, dia kan kalau misalkan hasil itu f-nya besar ya, fx dengan batas A sampai dengan B. Nah, kalau dalam integral tak tentu, dia tidak menggunakan tambah C gitu kan, tidak ditambahkan dengan C. Jadi nanti tinggal substitusi nilainya saja. Nah, maka karena batasnya ada dari A sampai B, karena yang semakin besar itu adalah semakin ke kanan, berarti kita mensubstitusinya bagaimana? Berarti FB dikurang FA. Nah, ini adalah penyelesaian dari bentuk integral tak tentu. Kita akan ke contoh soal aja ya. Nanti sebenarnya ada sifat-sifat, akan tetapi di sini saya akan membahas sedikit dua soal mengenai contoh dari integral tentu itu sendiri. Nah, misal di sini kita akan membahas nomor 1 nih. Nomor 1 dulu ya. Nomor 1. Nomor 1 itu hitunglah integral dari x kuadrat ditambah 2x dikurang 2 dx dengan batasnya dari 1 sampai dengan 2. Oke, berarti ini nih kita akan mengintegralkan terlebih dahulu ya. Ini kan integralkan dulu untuk fungsinya. Nah, maka integral dari x kuadrat tambah 2x dikurang 2, ini kan bisa langsung nih 1/3x pangkat 3 ditambah 2/2x pangkat 2 dikurang 2x gitu, dengan batasnya dari 1 sampai dengan 2 ya. Nah, 1/3 x pangkat 3. Karena ini tadi
kita mensubstitusikan yang batas paling atas dulu ya, berarti tinggal kita substitusi nih. 2 pangkat 3 ditambah 2 dibagi 2 itu berarti 1. 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 gitu ya. Nah, ini dikurang oleh 1/3 dikali batas yang bawahnya itu 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 gitu ya. Nah, ini kan 2 pangkat 3 itu 8, berarti jadi 8/3 ditambah 4 dikurang 4. Ini kan 4, ini 4 habis ya. Nah, maka 8/3 dikurang oleh 1/3 dikali 1 berarti 1/3 ya. 1/3 ditambah 1 dikurang 2. Berarti kan 1 dikurang 2 itu negatif 1 ya. Ini kita tulis negatif 1 aja langsung. Maka 8/3 dikurang 1/3 dikurang 1 berarti berapa? 1/3 dikurang 1 itu adalah negatif 2/3. 8/3 dikurang negatif 2/3. Hati-hati ada negatif berarti jadi positif. Sehingga hasilnya adalah 10/3 ya. Ini untuk penyelesaian nomor 1 ya. Oke, kita akan melanjutkan ke contoh nomor 2 ya. Nomor 2, ini nomor 1, ini nomor 2. Integral dari negatif 4 sampai dengan 8. Integral dari 4x dikurang 7. Integral dari 4x dikurang 7 dengan batas negatif 4 sampai 8 dx. Langkah pertama berarti kita integralkan dulu ya. Integral dari 4x dikurang 7. Berarti kan 4/2 x pangkat 2 dikurang 7x dengan batas negatif 4 sampai dengan 8. Nah, maka 3 kita substitusi aja. 4 dibagi 2 itu kan berarti 2 ya. 2 dikali 8 kuadrat dikurang 7 dikali 8. Ya, ini kan batasnya yang disubstitusi yang atas dulu. Dikurang oleh yang disubstitusi yang bawah sekarang. 2 kali negatif 4 kuadrat dikurang 7 dikali negatif 4. Gitu. Berarti 2 kali 64. Berarti 128 ya. Dikurang 56. Dikurang 16 dikali 2 itu berarti 32 ditambah 28. 128 dikurang 56 itu kan berarti 72 ya. Dikurang oleh ini berapa? 60. 72 dikurang 60 hasilnya adalah 12. Nah, maka integral dari 4x dikurang 7 dx dengan batas negatif 4 sampai 8 itu hasilnya adalah 12. Ya, ini hasilnya. Ini hasil yang tadi yang bawah. Gitu. Oke, ya, kita akan lanjut ke sifat-sifat integral tentu, ya. Nah, untuk sifat yang pertama di sini, integral dari fx dx dengan batas a sampai dengan a. Jadi batasnya di sini sama. Dia hasilnya akan sama dengan 0. Oke, kita coba buktikan apakah memang nanti ketika batasnya sama hasilnya sama dengan 0 atau tidak ya. Kita coba hitung yang ini. Ini kan integral dengan batas 3 sampai dengan 3. Integral dari 2x dikurang 3. Integralkan dulu, berarti 2/2 x pangkat 2 dikurang 3x gitu. Dengan batas 3 sampai dengan 3. 2 dibagi 2 kan berarti x kuadrat dikurang 3x ya. Tinggal kita substitusi aja nih. Untuk yang pertama kan substitusi yang batas paling atas dulu ya. Berarti 3 kuadrat. Gini aja deh. 3 kuadrat dikurang 3 kali 3 ya. Dikurangi oleh berapa? Dikurangi oleh, atau ini boleh deh pakai kurung. 3 kuadrat sama ya.
dikurang oleh 3 kali 3 karena batas yang bawahnya sama. Ini udah terlihat nih, 3 kuadrat, negatif 3 gitu kan, dikurang. Berarti ya udah hasilnya 0. Jadi, ketika batasnya sama, dia terbukti hasilnya akan sama dengan 0. Gitu ya. Sifat yang kedua, sekarang di sini ada integral dari fx dx dengan batas a sampai dengan b sama dengan negatif integral fx dx dengan batas b sampai dengan a. Jadi ini kita lihat batasnya dibalik. Kalau batasnya dibalik, katanya dia nanti hasilnya akan menjadi negatif. Oke, kita coba lihat nih, kita buktikan apakah hasilnya itu benar atau salah ya. Langkah pertama tadi kita integralkan. Integral dari 3x kuadrat berarti 3 per 3 x pangkat 3 dengan batas 1 sampai dengan 2. Berarti x pangkat 3 dengan batas 1 sampai dengan 2 gitu ya. Maka kita tinggal substitusi 2 pangkat 3 kemudian dikurang oleh 1 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8 dikurang 1 sama dengan 7 ya. Kita buktikan dengan yang ini, berarti ini sama 3 per 3 x pangkat 3 dengan batas, batasnya kan balik ya. 2, 1 berarti x pangkat 3 dengan batas 2, 1. Maka di sini 2 pangkat 3 dikurang oleh, 1 pangkat 3 ya. 1 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3, berarti 1 dikurang 8, hasilnya adalah negatif 7. Nah, berarti ketiga batasnya dibalik atau inverse-nya, hasilnya adalah kebalikannya, lawannya. Jadi ketika positif berarti hasilnya negatif, ketika negatif hasilnya akan positif, gitu ya. Oke, paham ya sampai sini? Lanjut ke sifat yang ketiga, integral dari kfx dx dengan batas a sampai dengan b itu dia bisa diselesaikan, k-nya kita pindahkan ke depan. Jadi ini sebenarnya sama aja dengan integral tak tentu ya. Cuman di sini bedanya hanya ada batas saja. Oke, kita coba selesaikan contoh yang ada di sini. Langkah pertama berarti kita integralkan dulu ya. Berarti ini bisa menjadi 2 integral dari 0 sampai 2 x pangkat 3 dikurang 2x dx ya. Gini. Nah, kemudian setelah ini bagaimana nih penyelesaiannya? Penyelesaiannya, langkah pertama kita integralkan dulu. 2 kita tulis, integral dari 1 per 4 x pangkat 4, integral dari x pangkat 3 dikurang 2x maksudnya, sama dengan 1 per 4 x pangkat 4 dikurang 2 per 2 x pangkat 2 dengan batas 0 sampai dengan 2 ya. 2 dikali 1 per 4 x pangkat 4 dikurang x pangkat 2 0 sampai dengan 2 ya. Kemudian kita tinggal substitusi aja, 2-nya kita simpen dulu. 2-nya kita simpen dulu, atau ini nggak usah pakai kurung juga boleh. Kalian paham kali ya? 1 per 4 dikali 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 2. Ini untuk yang pertama. Dikurang oleh 1 per 4 dikali 0 pangkat 4 yang disubstitusi sekarang yang bawah dikurang 0 pangkat 2 ya. Berarti 2 ini kan sudah jelas 0 ya. Jadi ketika kita bagi ini kan berarti jadinya 0. Berarti kita nggak perlu lagi menghitung. Hanya menghitung yang ini aja. 2 pangkat 4 itu 16. Berarti 16 dibagi 4 ya, berarti 4 dikurang, saya ganti deh ininya, 4 dikurang 4 berarti 2 dikali 0 berapa hasilnya? Ya 2 ya. Berarti hasil akhirnya adalah 2 kali 0 ya 0 kan. Sorry. Kurang fokus. 2 kali 0 ya 0. Oke, kita akan melanjutkan ke contoh yang keempat ya. Sebentar. Nah,
sifat yang keempat, di sini integral dari fx plus minus gx dx dengan batas a sampai b. Ini sama juga dengan integral tak tentu, hanya bedanya ada batasnya. Jadi ketika ada positif atau penjumlahan dan pengurangan, nanti dia bisa diuraikan ya. Kalau tadi kan kita pakainya cara dengan sederhana ya, tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, ada kan? Itu kan penjumlahan pengurangan. Nah, ini dia bisa diuraikan juga apakah nanti hasilnya akan sama atau tidak gitu kan. Nah, maka untuk langkah yang pertama hitunglah integral dari integral dari 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 5dx dengan batas 1 sampai dengan 3. Kita selesaikan. Untuk yang pertama kita integralkan dulu, berarti 2/3 x pangkat 3 ditambah 4/2 x pangkat 2 ditambah 5x dengan batas 1 sampai dengan 3 ya. Dengan batas 1 sampai dengan 3. Nah, maka di sini ini kan mau kita uraikan ya. Kenapa saya jadi seperti ini? Uraikannya itu berarti 1/3. Berarti integral dari 2x kuadrat ditambah integral dari 4x ditambah integral dari 5 ya. Ini ada dx. dx 4x dx 5 dx ditambah. Nah, maka kita integralkan satu-satu nih. Berarti 2/3 x pangkat 3 dengan batasnya 1 sampai dengan 3 ditambah 4/2 x pangkat 2 dengan batasnya 1 sampai dengan 3 ditambah 5x dengan batasnya 1 sampai dengan 3. Oke, kita substitusi nih. 2/3 dikali dengan 3 kan pangkat 3 dikurang oleh 1 pangkat 3. Ini untuk yang pertama. Ditambah 4/2 dikali 3 pangkat 2 dikurang oleh 4/2 itu kan berarti ya udah 2 ya. 2 dikali 1 pangkat 2 ya. Ditambah 5 dikali 3 dikurang 5 dikali 1 gitu ya. Berarti kan ini 2/3 dikali 27 ya, dikurang oleh 1 ditambah 18 dikurang oleh 2 ditambah 15 dikurang 5 ya. Ini dibagi berarti 2 kali, ini hasilnya adalah berapa? 27 dibagi 3. Itu 9 berarti 18 ya, gitu kan. 18 dikurang, ini 2/3-nya terlewat ya. Ini harusnya ada 2/3 nih. Sorry, ketinggalan. Dikurang oleh 2/3 dikali 1 pangkat 3. Berarti ini kan 2/3, 18 dikurang 2/3 ya. Ditambah 16 ditambah 10. Berarti 18 dikurang 2/3 ditambah 26. Atau ini kan bisa kita samakan penyebut ya. Sini aja. Sama dengan per 3 ya. 3 dikali 18 itu 54 dikurang 2 ditambah 3 dikali 26 itu adalah 78 ya. 52 ditambah 78 berarti 130/3, atau ini bisa dijadikan campuran kan ya, pecahan campuran. Jadi berapa kalau dijadikan pecahan campuran nih? Berarti 43 1/3. 43 dikali 3 itu kan berarti 129 130/3 ya.
Jadi hasil akhirnya adalah 43 1/3 gitu ya. Nah, untuk sifat-sifat dari integral alhamdulillah sudah selesai. Jadi nggak ada lagi. Mungkin untuk integral sudah sampai di sini, nanti PAT-nya sampai sini aja ya. Dan semoga nanti kalian bisa memahami apa yang sudah sampaikan dari awal sampai akhir gitu. Dan dipelajari dengan baik, semoga PAT-nya lancar dan mendapatkan nilai yang diinginkan, diharapkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf apabila tadi ada salah-salah kata ataupun salah-salah perhitungan, mohon dimaafkan karena saya pun manusia biasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.